Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Gini loh, bro. Bela siapa? Kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia di luar negeri. Mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Oh, gitu kan? 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Sungguh pun perlawanan menghadapi China dan masyarakat Tionghoa begitu support terhadap timnas Indonesia. Saya rasa kagum ya, macam mana Indonesia negaranya membentuk satu fahaman, satu penghayatan yang cukup kuat sehingga hari ini, dari dulu sampai sekarang. Jepang, Irak kasih bukti tiket langsung ludes dalam sekejap. China panik. Menurut Barin, ini adalah neraka di GBK ini. Tentu akan merupakan momen yang bersejarah jika timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026, karena untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tapi pertandingan melawan 5 Juni nanti adalah pertandingan yang sangat amat krusial, teman-teman. Karena saya pikir kehadiran supporter timnas Indonesia di dalam stadion itu sangat berpengaruh terhadap para pemain tim lawan. Ribuan supporter Cina pindah dukungan. Kini siap bela timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Tangis pecah di negeri tirai bambu. AFF salahkan Malaysia. Tiket ASEAN All-Star versus MU sepi penonton. Jakarta. Sebuah fenomena tak terduga terjadi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ribuan supporter sepak bola asal Cina dikabarkan telah mengalihkan dukungan mereka dari timnas Cina ke timnas Indonesia. Perpindahan ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya dan memicu gelombang reaksi emosional dari publik negeri tirai bambu. Menurut laporan media lokal, rasa frustrasi yang mendalam terhadap prestasi timnas Cina yang stagnan selama bertahun-tahun membuat banyak fans beralih ke tim-tim Asia Tenggara yang sedang menunjukkan perkembangan positif. Dan timnas Indonesia menjadi pilihan utama. Aksi heroik skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan performa menjanjikan di babak kualifikasi mencuri perhatian banyak penggemar di Asia Timur. Kami lelah berharap. Tapi ketika melihat semangat juang Indonesia, kami merasa seperti melihat masa depan sepak bola Asia. Ujar salah satu fan Cina dalam sebuah forum daring. Fenomena ini membuat media sosial Cina diramaikan dengan tagar support Indonesia dan Indonesia World Cup. Beberapa bahkan membeli jersey timnas merah putih dan mengibarkan bendera Indonesia saat pertandingan. Tangis pecah di Cina. AFF salahkan Malaysia di tengah euforia dukungan lintas negara ini. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, angkat bicara soal dinamika sepak bola di kawasan. Menurut sumber internal AFF, Malaysia dinilai gagal mengangkat pamor sepak bola ASEAN dalam ajang internasional, terutama setelah kontroversi dalam beberapa turnamen regional yang dinilai merugikan semangat fair play. Seandainya sepak bola Malaysia lebih konsisten dan mendukung kolaborasi ASEAN, citra kawasan ini bisa lebih kuat di mata dunia. Ungkap seorang pejabat AFF yang enggan disebutkan namanya. Tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United sepi penonton. Di sisi lain, kabar mengejutkan juga datang dari laga eksibisi ASEAN All-Star versus Manchester United yang dirancang sebagai pesta akbar sepak bola kawasan. Sayangnya, penjualan tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Kuala Lumpur itu justru sepi peminat. Analis menilai bahwa kurangnya bintang besar dari kawasan ASEAN, ditambah penurunan performa tim-tim seperti Malaysia dan Thailand, membuat animo publik menurun drastis. Sebaliknya, perhatian fans ASEAN kini tertuju pada satu hal. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Efek domino di Asia Timur. Fanbase timnas Indonesia meningkat tajam. Fenomena perpindahan dukungan dari ribuan fans Cina bukan hanya terjadi di dunia maya. Penelusuran dari berbagai platform streaming seperti Weibo, Bilibili, dan Douyin, TikTok versi Cina, menunjukkan lonjakan drastis pencarian dan tayangan konten bertema timnas Indonesia. Jumlah follower akun resmi PSSI dan pemain timnas di media sosial juga meningkat secara signifikan. terutama setelah kemenangan epik Indonesia atas Vietnam dan hasil imbang heroik melawan Irak dalam kualifikasi zona Asia.
Seorang analis media sosial Cina menyebut, timnas Indonesia memberikan harapan, gairah, dan yang paling penting, rasa keterhubungan emosional yang sudah lama hilang di sepak bola Cina. PSSI sambut dukungan internasional. Shin Tae-yong tersentuh menanggapi gelombang dukungan dari luar negeri. PSSI melalui juru bicara resminya menyatakan rasa terima kasih dan keterbukaan terhadap siapapun yang ingin menjadi bagian dari perjuangan Garuda. Sepak bola adalah bahasa universal. Bila ada saudara dari Cina atau negara lain yang ingin mendukung perjuangan kami, tentu kami sambut dengan tangan terbuka, ujar Ketua Umum PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengaku tersentuh ketika melihat video supporter Cina menyanyikan lagu Garuda di Dadaku dengan aksen khas mereka. Dalam konferensi pers, ia menyebut ini sebagai bukti bahwa perjuangan dan semangat tidak mengenal batas negara. Malaysia kian tertekan, ASEAN All-Star terancam batal. Di tengah sorotan positif yang didapat Indonesia, Malaysia justru mendapat tekanan dari berbagai pihak terkait peranannya sebagai tuan rumah laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kurangnya transparansi dalam pemilihan pemain dan mahalnya harga tiket menjadi penyebab utama sepinya peminat. Bahkan, beberapa sponsor dikabarkan sedang mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka jika penjualan tiket tidak kunjung naik dalam waktu dekat. Jika Timnas Indonesia yang jadi lawan MU, mungkin stadion sudah penuh sejak hari pertama. Sindir salah satu komentator sepak bola dari Thailand dampak besar. Indonesia kini diperhitungkan dunia dengan dukungan dari luar negeri, terutama dari negeri berpenduduk terbesar kedua di dunia. Posisi Indonesia di kancah internasional kian diperhitungkan. Beberapa media olahraga global seperti Goal.com, ESPN Asia, dan 442 sudah mulai meliput perkembangan Timnas Indonesia lebih intens, menyoroti gaya permainan, strategi Shin Tae-yong, dan potensi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kesimpulan dari Asia Tenggara untuk dunia, apa yang terjadi saat ini bukan hanya soal perpindahan dukungan. Ini adalah simbol kebangkitan sepak bola ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia. Ketika negara-negara besar kehilangan arah, Timnas Garuda justru menunjukkan harapan, ketulusan, dan semangat yang membara, dan itu yang membuat dunia kini mulai memperhatikan. Reaksi dunia. Media internasional soroti fenomena Garuda Effect. Bukan hanya Asia, fenomena ini kini dilabeli sebagai Garuda Effect oleh media internasional. Istilah ini mengacu pada pengaruh luas yang ditimbulkan Timnas Indonesia, baik secara sosial maupun emosional, hingga ke luar batas negara. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.